Mohon maaf, suara anjing tetangga saya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad B. Septian dengan NIM 22338103 dari Departemen Teknik Mesin, jurusan S1 Teknik Mesin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat merasakan segala bentuk nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, yang sangat luar biasa banyaknya, Masya Allah. Kemudian salawat beriringan dengan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Andril Arafat ST M.Eng PhD selaku dosen pembimbing saya dalam mata kuliah material teknik di Universitas Negeri Padang, yang selalu membimbing saya dan juga teman-teman saya di sesi saya dalam mata kuliah material teknik. Kemudian dalam video klasifikasi material teknik ini saya akan menjelaskan tentunya klasifikasi material teknik ini juga beserta pengaplikasiannya dalam industri material teknik mesin. Sedikit disclaimer di sini, video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS material teknik sesi 0040 saya. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dari pengantar. Material teknik adalah bahan atau zat dasar yang digunakan dalam bidang teknik seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Kemudian, material teknik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis juga, yaitu ada logam, polimer, keramik, komposit, semikonduktor, dan biomaterial. Oke, kemudian kita lanjut pada logam. Logam adalah material yang dicirikan oleh sifat-sifat seperti konduktivitas listrik yang tinggi, kekuatan, dan ketahanan terhadap deformasi plastik. Logam umumnya digunakan dalam industri material teknik mesin karena kekuatan dan ketahanannya terhadap beban mekanis. Kemudian polimer. Polimer adalah bahan organik yang terdiri dari rantai molekul panjang yang terikat bersama. Polimer ditandai oleh sifat-sifat seperti ringan, isolasi listrik, dan ketahanan terhadap korosi. Polimer sering digunakan dalam industri material teknik mesin karena kemampuannya untuk mengurangi gesekan dan kebisingan. Kemudian lanjut dengan keramik. Keramik adalah bahan yang dibuat dari material non-logam atau biasanya terdiri dari oksida, nitrida, karbida, atau silikat yang telah diproses melalui pemanasan dan pendinginan untuk membentuk struktur kristal yang padat. Keramik memiliki berbagai sifat mekanik, termal, elektrik, dan magnetik, membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi teknik. Dilanjutkan dengan komposit. Komposit adalah bahan yang terdiri dari dua atau lebih material yang berbeda yang digabungkan untuk menciptakan sifat mekanik yang unggul. Komposit umumnya dikenal karena kekuatan dan kekakuannya yang tinggi serta berat yang ringan. Kita lanjut dengan semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang memiliki konduktivitas listrik antara konduktor dan isolator.
Semikonduktor ini sering digunakan dalam pembuatan komponen elektronik. Yang terakhir, biomaterial. Biomaterial adalah bahan yang digunakan dalam aplikasi medis dan biologi untuk berinteraksi dengan sistem biologis makhluk hidup. Biomaterial dirancang untuk berinteraksi dengan tubuh makhluk hidup. Oke, kita mulai dari logam. Pengaplikasian logam dalam industri material teknik mesin yaitu sebagai baja struktural, baja paduan, aluminium, tembaga dan logam tembaga lainnya, besi cor, titanium, dan logam refraktori. Jadi, logam merupakan salah satu jenis bahan yang paling umum digunakan dalam industri material teknik mesin. Yang akan saya jelaskan tadi beberapa aplikasi logam yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sebagai baja struktural. Baja struktural digunakan untuk berbagai komponen struktural dalam mesin, seperti rangka, bingkai, dan struktur penyangga. Keunggulan baja struktural termasuk kekuatan yang tinggi, ketahanan terhadap deformasi plastik, serta kemampuan untuk menahan beban dinamis. Kemudian ada baja paduan, yaitu yang digunakan dalam pembuatan komponen mesin yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi daripada baja konvensional. Contohnya termasuk poros pada roda gigi, poros engkol, dan roda gigi yang digunakan dalam mesin berat, kendaraan, dan peralatan industri. Kemudian ada aluminium. Aluminium digunakan dalam berbagai aplikasi dalam industri material teknik mesin karena bobotnya yang ringan dan ketahanannya terhadap korosi. Contoh aplikasi aluminium ini meliputi pada bodi mobil, sayap pesawat terbang, dan komponen mesin yang membutuhkan berat yang rendah namun kekuatan yang cukup. Tembaga dan logam tembaga lainnya. Tembaga digunakan dalam kabel listrik dan komponen listrik lainnya karena konduktivitas listriknya yang sangat baik. Selain itu, logam tembaga juga digunakan dalam produksi peralatan yang membutuhkan sifat konduktif, seperti kumparan motor dan komponen elektronik. Kemudian ada besi cor. Besi cor digunakan dalam pembuatan berbagai komponen mesin yang memerlukan kekuatan yang tinggi dan kemampuan bentuk yang kompleks, seperti blok mesin, tutup mesin, dan komponen yang membutuhkan toleransi dimensi yang ketat. Kemudian ada titanium. Titanium digunakan dalam industri penerbangan dan ruang angkasa untuk berbagai komponen mesin, seperti pada bilah turbin, komponen struktural, dan sistem peralatan pesawat ruang angkasa. Titanium terkenal karena kekuatannya yang tinggi, ketahanannya terhadap korosi, dan bobotnya yang ringan. Kemudian yang terakhir ada refraktori. Logam refraktori seperti tungsten dan molybdenum digunakan dalam pembuatan suku cadang yang dikenakan suhu tinggi, seperti elemen pemanas, filamen lampu pijar, dan komponen tungku. Jadi, aplikasi logam dalam industri material teknik mesin sangat beragam dan penting untuk berbagai jenis mesin dan peralatan industri, dari kendaraan bermotor hingga mesin industri berat dan peralatan listrik. Kemudian, lanjut dengan polimer. Polimer memiliki berbagai aplikasi penting dalam industri material teknik mesin karena sifat-sifatnya yang unik. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi polimer dalam industri material teknik mesin, yaitu ada bantalan dan segel, sistem isolasi, bahan tahan aus, sistem penyegelan dan pelapis, komponen dalam sistem pendinginan, komponen listrik dan elektronik, dan peralatan pengangkut dan penggerak. Bantalan dan segel di sini dimaksudkan yaitu polimer digunakan dalam pembuatan bantalan dan segel karena sifat gesekannya yang rendah. Hal ini membantu mengurangi keausan dan getaran yang dapat terjadi pada mesin, serta memperpanjang umur mesin. Kemudian ada sistem isolasi. Polimer digunakan dalam pembuatan sistem isolasi dalam mesin dan peralatan teknik. Contohnya termasuk isolator getaran dan isolator termal yang membantu
dalam melindungi mesin dari efek negatif getaran dan perubahan suhu yang dapat merusak kinerja mesin. Kemudian ada bahan tahan aus. Polimer yang diperkuat dengan seiring digunakan dalam pembuatan komponen mesin yang membutuhkan ketahanan aus yang tinggi. Contoh aplikasi yaitu meliputi gigi plastik pada mesin ringan dan roda gigi pada sistem peralatan yang tidak membutuhkan kekuatan tinggi. Kemudian ada sistem penyegelan dan pelapis. Polimer digunakan sebagai bahan penyegel dan pelapis untuk melindungi mesin dari kerusakan akibat korosi, keausan, atau tekanan eksternal. Polimer yang tahan korosi sering digunakan dalam industri yang terpapar lingkungan yang korosif. Kemudian ada komponen dalam sistem pendinginan. Polimer digunakan dalam pembuatan komponen dalam setiap pendinginan mesin, seperti selang dan wadah. Polimer yang tahan terhadap suhu tinggi dan reaksi kimia digunakan untuk mencegah kerusakan pada sistem pendinginan. Kemudian, komponen listrik dan elektronik. Polimer digunakan dalam pembuatan konektor, bahan pelindung kabel, dan bahan isolasi dalam komponen listrik dan elektronik. Sifat isolasi listrik yang dimiliki polimer membantu dalam mencegah gangguan listrik dan kerusakan pada peralatan elektronik. Kemudian yang terakhir ada peralatan pengangkut dan penggerak. Polimer digunakan dalam pembuatan roda, rantai, dan sabuk penggerak yang digunakan dalam sistem transportasi dan mesin. Polimer memberikan ketahanan aus yang baik dan meminimalkan kerusakan pada permukaan yang bersentuhan. Jadi, aplikasi polimer dalam industri material teknik mesin terus berkembang karena kemampuannya untuk mengurangi gesekan, beradaptasi dengan suhu ekstrem, serta memberikan isolasi listrik dan termal yang baik. Oke, lanjut ke keramik. Keramik memiliki berbagai aplikasi dalam industri material teknik mesin, yaitu sebagai berikut. Yaitu sebagai komponen mesin tahan aus, sistem lapisan termal, bantalan gesekan rendah, komponen sensor, alat-alat pemotong dan gurdi, komponen isolasi listrik, dan sistem pemanas dan peralatan tahan panas. Keramik memiliki berbagai aplikasi dalam industri material teknik mesin karena sifat-sifat uniknya. Beberapa aplikasi tersebut tadi ada komponen mesin tahan aus. Hal ini dikarenakan keramik memiliki sifat kekerasan yang tinggi dan digunakan dalam pembuatan komponen mesin yang membutuhkan tahan aus yang baik, seperti pada plat rem, silinder mesin, dan komponen kopling. Kemudian, sistem lapisan termal. Lapisan keramik sering digunakan pada bagian mesin yang terpapar suhu tinggi, seperti turbin gas atau mesin jet, untuk melindungi komponen inti dari kerusakan akibat panas. Kemudian, ada bantalan gesekan rendah. Keramik digunakan dalam pembuatan bantalan yang membutuhkan gesekan rendah, seperti pada bantalan mesin dan bantalan poros. Keunggulan keramik dalam menahan gesekan membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk menjadi aplikasi di mana efisiensi dan umur panjang komponen kritis yang diperlukan. Kemudian ada komponen sensor. Keramik digunakan dalam pembuatan sensor tekanan, sensor suhu, dan sensor gas karena sifatnya yang tahan terhadap korosi dan kemampuannya untuk mempertahankan sifat mekaniknya di bawah suhu dan tekanan ekstrem. Kemudian, sebagai alat pemotong dan gurdi. Pemotong dan gurdi keramik digunakan dalam industri permesinan untuk memotong atau mengebor material yang sulit dipotong, seperti baja atau logam keras lainnya. Kelebihan kekerasan dan tahan ausnya membuat keramik sangat efektif dalam pemrosesan material yang sulit. Kemudian, sebagai komponen isolasi listrik, keramik digunakan dalam pembuatan komponen isolasi listrik seperti isolator tegangan tinggi dan komponen lainnya dalam industri kelistrikan.
Kemudian yang terakhir yaitu sebagai sistem pemanas dan peralatan tahan panas. Keramik digunakan dalam sistem pemanas dan peralatan tahan panas seperti tungku, pemanas, dan elemen pemanas karena kemampuannya untuk menahan suhu tinggi tanpa mengalami deformasi atau kerusakan. Jadi, penggunaan keramik dalam industri material teknik juga terus berkembang karena kemampuannya untuk menawarkan sifat mekanik yang unggul dalam kondisi yang ekstrim, serta kemampuan untuk beroperasi dalam lingkungan yang korosif dan suhu tinggi. Oke, kemudian lanjut pada semikonduktor. Semikonduktor digunakan dalam industri material teknik mesin sebagai berikut, yaitu sebagai sensor, elektronika daya, elektronika kendali dan penggerak, komponen optoelektronik, elektronika suhu tinggi, dan komunikasi data dan jaringan. Meskipun semikonduktor sering dikatakan dengan industri teknologi informasi dan komunikasi, mereka juga memiliki berbagai aplikasi penting dalam industri material teknik mesin. Beberapa aplikasi utama semikonduktor dalam industri material teknik mesin yang seperti saya katakan tadi, yaitu pertama ada sensor. Semikonduktor digunakan dalam pembuatan berbagai jenis sensor untuk mengukur suhu, tekanan, kelembaban, dan berbagai parameter lainnya. Sensor semikonduktor sangat penting dalam industri otomotif, manufaktur, dan sistem kontrol industri yang memerlukan pengukuran akurat dan real-time. Kemudian, sebagai elektronika daya, yaitu semikonduktor ini digunakan dalam pembuatan perangkat elektronika daya seperti pengubah arus listrik atau inverter, kemudian ada konverter data, dan regulator tegangan. Ini sangat penting dalam industri mesin karena membantu mengatur dan mengontrol daya yang masuk ke berbagai peralatan dan sistem mesin. Kemudian ada sebagai elektronika kendali dan penggerak. Semikonduktor digunakan dalam pembuatan komponen kendali dan penggerak dalam sistem otomasi dan kontrol mesin. Mereka digunakan dalam pembuatan mikrokontroler, mikroprosesor, dan perangkat pengendali yang mengatur berbagai fungsi dan operasi mesin. Kemudian, sebagai komponen optoelektronik, semikonduktor juga digunakan dalam pembuatan komponen optoelektronik seperti LED, light emitting diode, dan fotodioda. Aplikasi ini penting dalam industri mesin untuk indikasi visual, pencahayaan, dan deteksi optik dalam berbagai aplikasi mesin dan peralatan. Kemudian ada elektronika suhu tinggi. Semikonduktor yang tahan suhu tinggi digunakan dalam sistem pengukuran kendali dan pemantauan yang beroperasi pada suhu ekstrim, seperti dalam industri ruang angkasa, mesin penerbangan, dan sistem pemanas industri. Kemudian yang terakhir ada komunikasi data dan jaringan. Semikonduktor digunakan dalam pembuatan perangkat untuk komunikasi data dan jaringan, seperti dalam pembuatan perangkat penerima dan pemancar sinyal, modem, dan router. Aplikasi ini penting dalam industri mesin yang memerlukan konektivitas dan integrasi data yang cepat dan andal. Dengan kemajuan teknologi, semikonduktor semakin menjadi bagian penting dalam industri material teknik mesin, membantu meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kontrol sistem mesin. Kemudian, komposit. Komposit dalam industri material teknik mesin memiliki berbagai aplikasi yang penting. Contoh-contohnya yaitu ada struktur pesawat terbang, industri otomotif, konstruksi kapal, peralatan olahraga, industri manufaktur umum, dan aplikasi struktural. Pada struktur pesawat terbang, komposit sering digunakan dalam industri dirgantara untuk membangun struktur pesawat terbang, termasuk sayap, badan pesawat, dan bagian struktural lainnya. Keunggulan komposit dalam hal kekuatan yang tinggi dan berat yang ringan membuatnya menjadi bahan yang ideal untuk mengurangi berat pesawat dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Kemudian, dalam industri otomotif, yaitu komposit digunakan untuk membangun bodi kendaraan yang lebih ringan dan efisien. Penggunaan komposit dapat membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar, meningkatkan keamanan,
dan mengurangi dampak lingkungan dari kendaraan bermotor. Kemudian dalam konstruksi kapal, komposit digunakan dalam industri maritim untuk membangun kapal, perahu, dan struktur laut lainnya. Komposit yang tahan korosi dan ringan cocok untuk digunakan dalam lingkungan laut yang agresif, membantu struktur memperpanjang umur struktur dan mengurangi biaya pemeliharaan. Kemudian dalam peralatan olahraga, komposit digunakan dalam pembuatan berbagai peralatan olahraga termasuk raket tenis, tongkat golf, dan papan seluncur salju. Kekakuan, dan berat yang ringan dari komposit membantu meningkatkan performa dan daya tahan peralatan olahraga tersebut. Kemudian dalam industri manufaktur umum, komposit digunakan dalam industri manufaktur umum untuk membangun komponen mesin yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan tinggi. Komposit juga digunakan dalam pembuatan peralatan perlindungan, panel dinding, dan bahan struktural lainnya dalam lingkungan industri. Kemudian yang terakhir sebagai aplikasi struktural, yaitu seperti dalam pembuatan jembatan, menara, dan struktur bangunan lainnya. Komposit yang tahan terhadap beban mekanis dan lingkungan ekstrim digunakan untuk meningkatkan daya tahan dan keamanan struktur. Jadi, penggunaan komposit dalam industri material teknik mesin terus berkembang karena kemampuannya untuk menggabungkan sifat-sifat yang unggul dari berbagai material penyusunnya. Hal ini memungkinkan pengembangan produk dan performa lebih baik, daya tahan yang lebih tinggi, dan berat yang lebih ringan. Oke, kemudian masuk ke pengaplikasian yang terakhir, yaitu pada biomaterial. Pengaplikasian pada biomaterial dalam industri material teknik mesin yaitu sebagai coating biocompatible, kemudian ada bahan komposit ringan, kemudian ada implan dan perangkat medis, ada bahan biodegradable, kemudian ada biomaterial konduktif, dan ada peralatan biologis. Oke, penjelasannya, meskipun secara tradisional lebih terkait dengan aplikasi medis dan biologi, biomaterial ini juga memiliki sejumlah aplikasi yang penting dalam industri material teknik mesin. Beberapa contoh aplikasi biomaterial dalam industri ini termasuk yang tadi, coating biocompatible, yaitu biomaterial yang dapat digunakan sebagai lapisan biocompatible pada permukaan komponen mesin untuk mencegah korosi, gesekan, dan keausan. Ini berguna dalam memperpanjang umur mesin dan melindungi komponen dari kerusakan akibat lingkungan korosif. Kemudian, sebagai bahan komposit ringan, biomaterial dapat digunakan dalam pembuatan komposit ringan yang dapat digunakan dalam struktur mesin untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi. Contohnya termasuk penggunaan serat dan polimer biomaterial dalam industri otomotif dan dirgantara. Kemudian ada implan dan perangkat medis. Biomaterial digunakan dalam pembuatan implan ortopedi seperti sendi buatan dan tulang palsu. Mereka juga digunakan dalam perangkat medis seperti stent, kateter, dan alat bantu dengar. Aplikasi ini memerlukan bahan yang cocok dengan jaringan manusia untuk mencegah reaksi penolakan atau iritasi. Kemudian sebagai bahan biodegradable. Biomaterial biodegradable digunakan dalam industri material teknik mesin untuk pembuatan komponen sementara atau komponen yang memerlukan degradasi tertentu setelah jangka waktu tertentu. Aplikasi ini dapat ditemukan dalam pembuatan alat sementara, penutupan sementara, dan struktur yang memerlukan penggantian periodik. Kemudian ada biomaterial konduktif, yaitu biomaterial dapat dimodifikasi untuk memiliki sifat konduktif sehingga mereka dapat digunakan dalam pembuatan sensor, perangkat kontrol, dan perangkat elektronik lainnya. Aplikasi ini dapat ditemukan dalam industri robotika, kendali otomatis, dan teknologi informasi terintegrasi. Kemudian yang terakhir yaitu peralatan biologis. Biomaterial juga digunakan dalam pembuatan alat-alat biologis seperti scaffolds untuk rekayasa jaringan, organ on-chip untuk uji coba obat, dan model biologis untuk studi ilmiah.
Aplikasi ini membantu dalam pengembangan obat-obatan, penelitian medis, dan pengembangan terapi regeneratif. Jadi, aplikasi biomaterial dalam industri material teknik mesin terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang interaksi antara material dan sistem biologis. Ini membuka peluang baru untuk pengembangan material yang inovatif dan berkelanjutan dalam industri teknik mesin. Oke, kesimpulannya di sini dalam bidang industri material teknik mesin, material-material tersebut digunakan untuk membuat berbagai macam produk seperti mesin-mesin industri, kendaraan, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, dan lain-lain. Pemilihan material yang tepat sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki sifat dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, logam yang digunakan untuk membuat mesin-mesin industri karena memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi, sedangkan polimer digunakan untuk membuat pipa dan kabel karena ringan dan mudah dibentuk. Tapi masih banyak contoh yang lain. Oke, mungkin cukup sekian dan sedikit closing statement dari saya, yaitu dari sekian banyaknya manfaat klasifikasi material yang telah kita bahas sebelumnya, kita sebagai manusia juga jangan mau kalah dalam berguna bagi orang lain. Karena sungguhnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Oke, tibalah di penghujung video saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik dari pengucapan maupun dalam pembuatan video. Saya di sini sangat mengharapkan kritik beserta saran dari Bapak Andril Arafat, STMN PhD, ataupun dari para penonton yang menonton video saya ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.